Oke, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan analisis aktivitas operasional perusahaan ya. Nah, kalau kita ingin melakukan suatu fundamental analysis terhadap emiten ya dari bursa bursa efek gitu ya. Nah, dan kita sifatnya adalah long term gitu ya, bukan dalam hal trading ya. Berarti kalau long term maka itu adalah investasi, bukan trading ya. Kalau trading kan short term. Nah, maka accounting income is really important. Kenapa? Karena dari situ kita bisa melakukan valuasi sebenarnya intrinsic value dari si saham yang sedang kita analisis itu berapa gitu ya. Nah, pada dasarnya maka di sini kita harus mengenal dulu bahwa konsep accounting income ya itu pada dasarnya dengan menggunakan basis akrual ya, dengan menggunakan basis akrual ya yang pertama dan yang kedua berarti untuk mendapatkan accounting income ya, accounting income ini maka kita harus melakukan pengakuan pendapatan dan kemudian kita harus mengurangi pendapatan tersebut dengan cost ya atau dengan expense yang berkaitan dengan si pendapatan tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan matching principle, matching cost again its revenue. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan demikian ini adalah dasar bagi kita untuk menganalisis arus kas operasional perusahaan, which is itu sangat penting untuk bagi kita sebagai input dalam melakukan valuasi dari si saham tersebut, gitu ya, valuasi intrinsic value dari saham tersebut ya. Nah, ini nanti akan menjadi modal kita untuk melakukan discounted cash flow analysis. Kemudian nanti ini akan menjadi dasar bagi kita untuk menggunakan rumus discounted abnormal earnings dan juga sebagai dasar bagi kita untuk menggunakan rumus discounted abnormal operating income. Nah, kalau discounted cash flow maka ini betul-betul cash flow yang tersedia setelah membayar hutang dan membayar sebelum cash flow yang tersedia bagi perusahaan ya yang nanti akan digunakan untuk membayar utang dan membayar dividen. Nah, kalau abnormal earnings ini pada dasarnya adalah setelah dikurangi dengan transitory ya, transitory expense ya. Jadi setelah dikurangi dengan income yang transitory hasilnya adalah discounted hasilnya adalah earnings. Nah, dari sini kita ingin menganalisis yang abnormal earnings-nya berapa dan itu yang kita diskontokan. Nah, kalau abnormal operating income maka ini berbasis NOPAT atau net operating profit after tax gitu ya. Atau kita bahasa kerennya itu adalah gross profit ya seperti itu. Nah, kemudian maka konsep pertama adalah kalau gitu kita harus tahu dulu bagaimana cara pengakuan revenue dari sudut pandang akuntansi. Ya. Nah, seperti itu maka di sini ada 3 bagian, pengakuan revenue, pengakuan expense dan nanti akan menghasilkan income. Nah, nanti income ini kita klasifikasinya seperti apa aja. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Nah, yang pertama terkait dengan revenue. Nah, revenue dari sisi akuntansi, jadi ketika kita menganalisis suatu emiten, contohnya Bukalapak gitu ya. Nah, Bukalapak pada dasarnya dia bermain di 3 segmen ya. Yang pertama segmen marketplace, yang kedua segmen buka warung ya. Jadi itu sektornya ke UMKM. Yang ketiga segmen buka pengadaan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan valuasi saham Bukalapak yang kemarin ya 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu di bulan Agustus dia melakukan initial public offering. Tinggal menunggu Tokped ya, Tokopedia dan Gojek atau Goto. Nah, katanya sih sekarang dan yang baru-baru ini adalah Net TV gitu ya. Nah, berarti kita harus memahami dulu dari mana mereka mendapatkan duit gitu ya. Nah, tentunya kita harus melihat ke operational operating activities dari si Bukalapak ya. Nah, kalau gitu kita harus melihat Bukalapak ini bisnisnya berarti di marketplace ya. Dan kita harus buka dulu prospektusnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di prospektus dikasih tahu 3 segmen tadi. Nah, untuk memahaminya kalau gitu bakar duit dan sebagainya itu dapat dari itu ada di mana munculnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kalian harus membongkar prospektusnya gitu ya. Karena di laporan keuangan saya tidak cukup. Oke. Nah, berarti kita harus memahami dulu dari mana si Bukalapak dapat duit gitu ya. Nah, ada revenue dan ada konsep gain. Kalau revenue maka dia merupakan income yang earned atau yang dihasilkan dari adanya aktivitas operasi perusahaan. Artinya ini adalah main business process gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud permanent konsep. Kalau kita ingin melakukan valuasi fundamental analysis terhadap saham Bukalapak, maka permanent konsep ini yang harus kita betul-betul matangkan. Artinya apa? Artinya secara jangka panjang Bukalapak mampu menghasilkan revenue yang konsisten. Ya, yang mana marketplace
marketplace share-nya atau market share-nya sekarang ini sudah tergerus karena Shopee dan Tokped sangat menguasai ya marketplace di Indonesia. Bukalapak peringkat ketiga. Nah, kalau gitu kita harus melihat bagaimana strategi yang dilakukan agar dia tidak semakin jatuh turun, gitu ya. Nah, itulah permanen konsep. Buka lagi laporan prospektusnya, pahami lagi bagaimana cara dia berbisnis. That's the point. Nah, kemudian yang kedua adalah gain. Nah, konsep gain ini berarti duit atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan ya yang berasal dari non operations gitu ya atau dari transaksi yang ya tidak berkaitan dengan dengan bisnis main bisnis activitiesnya dia atau jualan dia gitu, jualan utama dia tuh nggak berkaitan secara langsung. Contohnya Bukalapak bermain di marketplace. Berarti kalau dia jual server atau dia menjual cloud computer sistem cloud computingnya dalam hal ini dia menyewakan ya seperti Dropbox gitu ya, menyewakan servernya untuk ya kepentingan perusahaan gitu ya, untuk storage-nya perusahaan gitu, data storage-nya perusahaan. Dan itu pada dasarnya apakah itu bisnis utama dia? Jawabannya bukan. Tahu dari mana? Tahu dari prospektusnya. Karena segmennya adalah marketplace, buka warung sama buka pengadaan. Dan kita bisa simpulkan berarti kalau dia menyewakan cloud computing ya, jasa cloud computing saat ini berarti bukan merupakan permanen konsepnya Bukalapak. Dan itu yang pertama. Bahkan itu non operations. Nah, yang kedua dari penjualan aset tetap gitu ya. Nah, itu kan tidak setiap saat menjual aset tetap gitu ya. Nah, maka ketika ada gain yang dihasilkan dari aset tetap, maka itu prinsipnya adalah transitory concept. Dan ini harus kita hilangkan dari analisis kita. Kenapa? Karena kita betul-betul ingin memprediksi berapa recurring income yang nanti akan dihasilkan Bukalapak. Dari situ kita menghitung discounted cash flow-nya. Seperti itu ya. Nah, oke. Itu yang pertama. Berarti konsep revenue and gain harus kuat dulu. Kemudian, nah di sini pada dasarnya baik gain maupun revenue, ya kalau istilah revenue berarti itu adalah operational activities, kalau yang gain berarti itu non operation activities atau transitory income gitu ya. Nah, gimana cara pengakuannya ya? Nah, cara pengakuannya kalau prinsip akuntansi mengatakan bahwa kepada PSAK 72 ya bahwa revenue diakui ketika it is earned. Nah, kapan dia di earn? Earn itu adalah di performance obligations-nya atau kewajiban si perusahaan sudah di-deliver. Contohnya dia jualan HP. Nah, HP-nya berarti sudah dikirimkan ke pelanggan gitu ya. Nah, pada saat itu meskipun duit dari pelanggan belum diterima, maka maka ya perusahaan tersebut bisa mengakui revenue pada saat itu. Nah, konsep itulah yang mesti dimatangkan gitu ya, sehingga tidak perlu nerima kas dulu untuk diakui revenue. Artinya dalam unsur revenue yang ada di income statement itu ada dua unsurnya, ada cash sama ada yang kredit gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, atau mungkin bukan kredit tapi memang belum diterima pada saat itu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka itu penting sehingga kita tidak miss dalam melakukan proyeksi valuasi dari saham. Kalau kita ingin cash-nya aja yang kita proyeksi atau cash flow operating, maka nanti akan menggunakan discounted cash flow model. Kalau kita ingin menggunakan cash including dengan accruals atau yang transaksi non cash-nya, maka kita akan menggunakan revenue sebagai basis valuasi kita. Nah, ini nanti bisa menggunakan discounted abnormal earnings seperti itu ya. Nah, itu yang penting yang mesti kita pahami. Oke, nah kemudian ini revenue diakui ketika dia realized. Nah, kapan terrealisasi? Biasanya terrealisasi pada saat si kewajiban atau kita mengistilahkan dalam performance obligations itu sudah satisfied ya atau sudah dilunasi kewajibannya. Jadi kewajiban terkait penjualan dari produk itu sudah terlunasi. Kalau misalkan including ongkos kirim gitu ya, maka si barangnya udah dimasukkan ke si JNE gitu ya, sehingga dari JNE tinggal dikirimkan ke pelanggan. Nah, maka pada saat itu perusahaan bisa mengakui yang namanya income. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa income tersebut sebetulnya sudah bisa diakui karena sudah memenuhi substantial completions ya. Nah, ini yang tadi saya maksud dengan performance obligation, kewajibannya sudah dipenuhi.
Kalau perusahaan terikat kontraknya juga untuk mengirimkan barang tersebut ke pelanggan, nah pada kapan diakui income? Ya pada saat barang sudah dikirimkan kepada pelanggan. Nah itu yang dimaksud substantial completion. Kemudian, nah ini juga sama, performance obligation is satisfied gitu ya, masih sama dengan makna yang atas. Nah, dan ini yang penting, bahwa resiko kepemilikan dari barang tersebut itu sudah berpindah kepada si pembeli. Nah, ini konsep penting dalam pengakuan income ya. Nah, ketika risknya itu masih berada pada sisi si penjual gitu ya, maka pada dasarnya apakah bisa diakui sebagai revenue? Nah, ini ada namanya nanti special revenue recognition issues ya. Nanti ini ada namanya bill and hold gitu ya, bill and hold. Nah, nanti kita akan bahas di bawah ya. Tapi secara umum bahwa diakui ketika performance obligation kewajibannya sudah selesai, sudah dilunasi. Yang kedua, barang udah berpindah ke resiko kepemilikannya kepada si pembeli. Nah, maksudnya apa? Artinya ketika barang tersebut rusak, yang nanggung bukan penjual lagi, tapi itu adalah yang akan menanggung kerugiannya adalah pembeli. Nah, itu penting ya. Itulah konsep revenue regulations, dan kalian harus memahami bisnis perusahaan dengan membaca prospektus dan bagaimana cara dia menghasilkan duit juga dari prospektus, segmen apa aja dihasilkan, contohnya Bukalapak, segmen apa aja yang dihasilkan dari bisnisnya Bukalapak. Nah, e-marketplace gitu ya. Nah, itu gimana tuh cara mendapatkan cara Bukalapak mendapatkan uang dari marketplace tersebut. Nah, kalian harus paham juga konsep take rate ya. Nah, jadi ada take rate, ada customer acquisition cost. Nah, itu berkaitan erat dengan marketplace. Bagaimana si Bukalapak menghasilkan cuan dari marketplace tersebut ya. Nah, itu penting sehingga ketika kalian melakukan analisis aktivitas operasi, itu yang di-scrutinize, itu yang harus dipahami, dimengerti. Sehingga ketika kalian melakukan forecasting kalian bisa ya sedikit biasnya gitu ya, maksudnya tidak bebas 100%, tapi paling tidak sudah firm dengan forecasting kalian, dengan konsep growth dari sales yang akan dihasilkan di tahun-tahun yang akan datang, kita setting berapa growth-nya. Nah, itu sudah bisa firm, sudah bisa yakin bahwa oh ya pede gitu. Kenapa pede? Karena sudah tahu bagaimana model bisnisnya perusahaan tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah cara yang perusahaan mengakui pendapatan secara umum ya, sehingga akan menghasilkan apa dari pendapatan tersebut? Naiknya cash yang diterima, gitu ya, naiknya receivables ya, ini kalau credit sales ya, kemudian juga securities ya, apabila si aset tersebut jual barang tapi tidak dibayar pakai uang, tapi bisa dibayar memakai aset tetap gitu ya, atau bisa dibayar dengan si saham ya, saham dari perusahaan pembeli gitu ya. Kita jual ke pembeli, kemudian pembeli nggak bisa bayar memakai uang, ya udah, lu punya saham berapa, nah, bayarnya memakai saham yang dimiliki perusahaan tersebut ya, yang dimiliki oleh pembeli. Nah, ini nanti sifatnya berarti pakai equity investment ya, dan PSAK-nya berbeda lagi. Kalau aset tetap sama si equity investment ini nanti ke PSAK 53 ya, atau transaksi pembayaran yang melibatkan si saham. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara konsep pengakuan pendapatan berbasis PSAK. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya ya. Kita akan scrutinize ini dengan mengadopsi konsepnya PSAK 72 yang mulai berlaku di 1 Januari 2020. Oke? Terima kasih.